Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ini Nurul Aziza. Saya dari kelas 13 Sistem Informatika Jaringan dan Aplikasi A. Di sini saya akan menyampaikan hasil laporan praktek kerja industri saya di PT Bentang Inspira Teknologi selama 6 bulan ke belakang dengan judul Instalasi dan Konfigurasi Intrusion Detection System atau IDS menggunakan surikata dengan notifikasi Telegram pada server Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung di PT Bentang Inspira Teknologi. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai PT Bentang Inspira Teknologi atau PT BIT. Jadi PT BIT ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi yang berdiri pada Februari 2009. Di sebelah kanan saya ini ada visi dan misi dari PT Bentang Inspira Teknologi. Lalu ada juga layanan dan produk yang dikelola oleh PT Bentang Inspira Teknologi, dan juga ada hubungan kerjasama yang dibangun oleh PT Bentang Inspira Teknologi dengan beberapa lembaga maupun perusahaan swasta. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai Intrusion Detection System atau IDS. Jadi IDS ini merupakan sistem yang dapat memonitoring kejadian atau aktivitas pada jaringan komputer dan dapat menganalisa masalah keamanan jaringan serta dapat memberikan peringatan kepada administrator server saat terjadi sebuah aktivitas tertentu yang tidak diinginkan. Lalu latar belakang yang melatar belakangi pengambilan judul ini adalah bahwa di PT Bentang Inspira Teknologi ini salah satu produknya yang telah dikelola adalah server Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung atau Disnaker Bandung, yang layanan utamanya adalah web server, yang mana web dari Disnaker ini digunakan untuk para pencari kerja di Kota Bandung untuk mencari informasi mengenai lowongan kerja di Kota Bandung. Sebagai server yang tentunya harus bisa terus berjalan dan juga membutuhkan keamanan yang cukup baik, server Disnaker ini perlu memiliki sistem pendeteksi gangguan jaringan, dan administrator perlu melakukan analisis terlebih dahulu untuk mengetahui adanya gangguan jaringan. Maka dari itu, saya melakukan instalasi atau pemasangan Intrusion Detection System pada server Disnaker dengan menggunakan aplikasi Surikata, dan juga saya membuatkan sistem notifikasi IDS Surikata ini ke Telegram untuk administrator. Lalu tujuan dari pemilihan judul ini adalah agar untuk mendeteksi adanya jika terjadi aktivitas yang mencurigakan yang juga bisa berpotensi sebagai serangan. Lalu untuk sistem notifikasi Telegram dibuat agar administrator bisa langsung mengetahui jika terjadi adanya serangan pada server Disnaker di PT Bentang Inspira Teknologi. Nah, selanjutnya ini adalah batasan-batasan masalah yang saya batasi dalam pemilihan judul laporan ini. Lalu masuk ke pembahasan. Yang pertama ini ada perencanaan. Jadi untuk proses instalasinya saya lakukan dengan secara remote connection menggunakan aplikasi putih dengan domain disnaker.co.bandung.id. Lalu untuk rule yang diterapkan untuk sebagai bahan pengujian juga itu adalah dosen code pada port 80 dengan menggunakan aplikasi Haping 3. Selanjutnya ini adalah topologi yang saya gunakan. Di sebelah kiri ada klien Ubuntu dan juga klien Windows serta ada smartphone yang sudah terinstalkan Telegram, yang mana ini semua terhubung ke koneksi internet dari handphone saya sehingga bisa terhubung ke internet dan juga bisa berhubungan dengan atau berkomunikasi dengan server Disnaker yang ada di sebelah kanan. Dan untuk server Disnakernya sendiri ini terhubung langsung ke router pusat di PT BIT sehingga bisa terkoneksi dengan internet dan bisa berkomunikasi dengan perangkat-perangkat yang saya gunakan. Dan juga ini ada alamat IP dari server Disnaker ini saya samarkan karena permintaan dari perusahaan. Lalu ini ada alat dan bahan yang saya gunakan. Selanjutnya masuk ke langkah kerja yang meliputi 4 langkah. Di sini ada instalasi, konfigurasi Surikata, konfigurasi Telegram dan server pengiriman notifikasi, dan juga yang terakhir adalah pengujian. Pada instalasi Surikata di sini saya melakukan yang pertama adalah instalasi paket-paket pendukung. Bisa dilihat pada gambar ada paket-paket pendukung yang saya instalkan, dan pada tulisan yang warnanya putih di bawah ini adalah paket-paket pendukung yang sudah terinstall. Selanjutnya mengunduh aplikasi Surikata dengan menggunakan perintah widget, dan lalu ada link pengunduhannya. Selanjutnya hasil unduh tadi diekstrak dengan menggunakan perintah terming execvf. Selanjutnya melakukan proses instalasi di dalam hasil ekstrak file yang tadi dengan ada 4 perintah. Ini yang pertama .configure itu untuk menyiapkan environment sebelum dibangunnya sistem dan dilakukan instalasi. Lalu perintah make itu untuk membangun sistem aplikasi sebelum instalasi. Lalu make install adalah untuk melakukan instalasi, dan yang terakhir ldconfig untuk membuat link dan juga cache yang diperlukan. Masuk ke konfigurasi Surikata, ini pertama saya membuat direktori-direktori yang dibutuhkan. Di antaranya adalah //Surikata menyimpan log file, /etc Surikata menyimpan file konfigurasi, dan /etc Surikata adalah untuk menyimpan file-file rule atau aturan. Lalu untuk menyalin file-file yang dibutuhkan, beberapa di antaranya ini ada classification.config ini dan lain-lain, ini disalin ke /etc Surikata. Lalu konfigurasi IP di file surikata.yaml ini saya menambahkan alamat IP private dari server Disnaker dengan /32 untuk supaya yang hanya dimonitor adalah server Disnaker saja. Lalu
versi surikata dengan tujuan untuk mengecek kembali apakah surikata sudah terinstall dengan benar, lalu membuat rule .env dengan nama filenya itu dos.rule di bawah /etc/surikata/rules. Lalu gambar kedua ini adalah isinya dari aturan jika terjadi .env. Lalu saya menambahkan file dos.rule tadi itu ke file surikata. Lalu selanjutnya saya menjalankan surikata dengan perintah surikata min d, itu artinya dijalankan di background. Min c/etc/surikata/surikata.yaml itu artinya saya itu adalah artinya file konfigurasi yang digunakan, dan min i np1s0f0 itu adalah interface yang digunakan. Selanjutnya melakukan konfigurasi atau pengaturan Telegram dan juga pembuatan shell script pengiriman notifikasi surikata. Di sini pertama saya membuat dulu bot surikatanya dengan menggunakan fitur bot father. Ini adalah langkah-langkah yang diberi nama, memberi username, juga ini adalah token yang diberikan untuk mengakses HTTP API dari bot Telegram. Selanjutnya membuat grup supaya yang bisa menerima notifikasi tidak hanya pembuat bot saja. Ini adalah langkah-langkahnya. Lalu ini adalah hasil dari grup yang telah dibuat. Selanjutnya melihat chat ID. Chat ID ini digunakan untuk bot menentukan kemana dia harus mengirimkan notifikasi. Nah, untuk melihat chat ID ini saya memanfaatkan token yang tadi untuk mengakses HTTP API-nya. Selanjutnya ini adalah shell script pengiriman notifikasi surikata. Nah, nama shell script-nya ini adalah bot_tele.sh. Secara garis besar ini shell script-nya ini bekerja dengan membaca log surikata. Jadi kalau misalnya ada serangan yang masuk, otomatis akan ada notifikasi ke log surikata, yang artinya akan ada penambahan baris baru, dan baris baru tersebut akan diambil oleh shell script ini dan dikirimkan ke Telegram. Masih lanjutannya. Selanjutnya ini menjalankan shell script. Sebelumnya saya membuatkan dulu file telegram.log untuk menyimpan hasil output saat saya menjalankan shell script-nya, dan ini gambar kedua adalah untuk menjalankan shell script-nya. Lalu masuk ke pengujian. Di sini saya melakukan .env attack di mesin Ubuntu dengan perintah seperti berikut. Lalu saya melakukan pengecekan log surikata di server di Snacker. Selanjutnya ini adalah pengecekan notifikasi Telegram. Ini juga sudah ada notifikasinya. Selanjutnya saya akan melakukan simulasi pengujian. Di sini saya sudah menyiapkan mesin. Ini adalah simulasi dari mesin di Snacker dengan itunya CentOS 7. Saya menjalankan terlebih dahulu surikatanya, lalu menjalankan file scriptnya. Selanjutnya ini di sini ini adalah mesin untuk penyerang. Nah, ini untuk menjalankan .env-nya. Lalu ini di notifikasi surikata, ini adalah Telegram. Kita lihat ini adalah tujuannya 87. Tujuan ini adalah alamat IP dari yang CentOS tadi. Kita perhatikan di Telegramnya saat saya menjalankan Haping ini akan muncul notifikasi. Nah, muncul notifikasi. Setelah itu saya matikan. Ini ada alamat IP dari penyerangnya juga, bisa dilihat. Ini alamat IP penyerangnya 43.33 sesuai, dan ini tujuannya ke 87 dan juga portnya 80. Nah, selanjutnya kesimpulan yang dapat saya ambil dari judul laporan yang saya ambil ini adalah bahwa instalasi dan juga konfigurasi surikata pada server Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menggunakan aplikasi surikata ini di PT Benteng Inspira Teknologi itu sudah berhasil dilaksanakan, dan juga IDS-nya bisa mendeteksi jika terjadi gangguan jaringan. Dan untuk gangguan jaringannya yang saya terapkan itu adalah .env. Dan juga untuk pembuatan sistem notifikasi surikata ke Telegram juga telah berhasil dibuat, dan sistem tersebut dapat mengirimkan notifikasi ke Telegram dengan data-data yang sesuai jika terjadi serangan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.